Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Big Data. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang topik regresi linier sederhana di PySpark dalam Google Colab. Pokok bahasan yang nanti kita pelajari dalam pertemuan kali ini adalah: pertama, pengenalan tentang analisis regresi linier sederhana. Kemudian yang kedua adalah persamaan regresi linier sederhana. Kemudian yang ketiga adalah contoh perhitungan manual regresi linier sederhana. Kemudian yang keempat adalah implementasi regresi linier sederhana menggunakan PySpark pada Google Colabs. Dan di akhir video akan diberikan sebuah studi kasus sederhana. Kita mulai materi pertama, yaitu tentang analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen yang disimbolkan dengan X dengan variabel dependen yang disimbolkan dengan Y. Regresi linier sederhana juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi berdasarkan data pengalaman yang ada sebelumnya, di mana data tersebut kita kenal sebagai data latih. Pada gambar berikut adalah contoh hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Banyaknya makanan yang dikonsumsi dan frekuensi olahraga sebagai variabel independen, sedangkan obesitas sebagai variabel dependen. Pada pemodelan ini, tingkat obesitas akan terikat dan bisa diprediksi untuk dihitung tingkatannya, serta dipengaruhi oleh banyaknya makanan yang dikonsumsi dan frekuensi olahraga. Selanjutnya akan dijelaskan tentang persamaan matematis dari regresi linier sederhana. Persamaan regresi linier sederhana dimodelkan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B dikalikan dengan X, di mana Y adalah variabel independen, A adalah nilai konstanta, B adalah koefisien dari variabel X, dan X adalah variabel independen. Anda boleh stop video terlebih dahulu untuk melihat dan mempelajari rumus berikut guna menghitung nilai variabel A dan nilai variabel B. Kemudian, langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear sederhana meliputi: 1. Tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana. 2. Identifikasikan variabel faktor independen dan variabel dependen. 3. Lakukan pengumpulan data. 4. Hitung nilai dari X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y, dan total dari masing-masingnya. 5. Hitung nilai A dan B berdasarkan rumus di atas. 6. Buatkan model persamaan regresi linear sederhana. Dan terakhir, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor independen atau dependen. Selanjutnya, akan diberikan contoh perhitungan manual regresi linear sederhana. Misal, seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya, sehingga dapat memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 10 hari terhadap rata-rata suhu ruangan dan jumlah cacat produksi. Berikut adalah tabel data dari suhu, yang disimbolkan dengan variabel X sebagai variabel independen, dan data jumlah cacat, yang disimbolkan dengan variabel Y, sebagai variabel dependen. Dalam tabel juga diberikan data nilai dari X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y, dan total dari masing-masingnya. Untuk mempermudah proses perhitungan berikutnya, dari data yang ada pada tabel, nilai dari koefisien regresi atau variabel B, dan nilai konstanta atau variabel A bisa dihitung berdasarkan rumus masing-masing. Variabel B atau koefisien regresi, dari rumus didapatkan dengan nilai 1,555. Dan variabel A atau konstanta, dari rumus didapatkan dengan nilai minus 27,022. Sehingga, model persamaan regresi linier sederhananya adalah Y sama dengan minus 27,022 ditambah 1,555 dikali nilai variabel X. Dari model persamaan regresi linier sederhana yang didapat, maka prediksi bisa dilakukan. Sebagai contoh, jika suhu ruangan 30, maka jumlah yang cacat adalah minus 27,022 ditambah 1,555 dikali 30 sama dengan 19,628. Selanjutnya, untuk implementasi regresi linier sederhana pada PySpark di Google Colabs. Langkah pertama, kita harus melakukan tahap instalasi PySpark di lingkungan Colabs. Apabila Anda ingin memahami secara lebih detail tentang instalasi PySpark di lingkungan Colabs,
Telah dijelaskan dalam video terpisah dari materi ini. Anda bisa stop video ini dulu untuk menjalankan kode berikut untuk instalasi PySpark di lingkungan Collapse. Langkah kedua, silahkan upload dataset uji coba ke direktori Collapse. Dataset uji coba bisa di-download dari e-learning. Anda bisa stop video dulu untuk menjalankan kode berikut guna mengupload dataset uji coba. Setelah kita mengunggah dataset, kita dapat mulai menganalisis regresi linearnya. Untuk model regresi linear, kita perlu mengimpor dua modul dari PySpark yaitu Vector Assembler dan Linear Regression. Vector Assembler digunakan untuk membuat variabel independen dalam bentuk vektor dari data kolom yang diinginkan. Pada contoh ini, kolom X dipilih untuk menjadi variabel independen dan diberi nama data garis bawah X. Sedangkan kolom Y dipilih menjadi variabel dependen. Kedua variabel tersebut kemudian digunakan dalam proses regresi linear menggunakan modul Linear Regression. Anda bisa stop video dulu untuk menjalankan kode berikut. Kemudian dilanjutkan dengan proses perhitungan nilai koefisien regresi atau variabel B dan nilai konstanta atau variabel A. Perhitungan kedua variabel tersebut telah disediakan oleh modul Linear Regression, sehingga kita tidak perlu melakukan perhitungan kedua variabel tersebut secara manual. Setelah kedua variabel tersebut didapatkan nilainya, maka persamaan regresi linear bisa dimodelkan. Setelah itu prediksi bisa dilakukan. Anda bisa stop video dulu untuk menjalankan kode berikut. Dari hasil prediksi yang dilakukan dengan suhu ruangan 30. Maka jumlah cacat yang didapat dengan perhitungan manual sebelumnya adalah sama. Selanjutnya, akan diberikan studi kasus sederhana. Yang pertama, lakukan semua proses implementasi regresi linear sederhana di PySpark pada Google Colabs seperti pada contoh sebelumnya. Yang kedua, pada data latih file data.csv, tambahkan data ke-11. Dengan nilai X adalah 18 dan nilai Y adalah 2 digit terakhir dari NIM Anda. Dan yang ketiga, kumpulkan jawaban Anda di e-learning dalam file MS Word, yang berisi screenshot kode dan hasilnya. Sekian pertemuan kali ini. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya.